keras, top speed. Dan kali ini, angka itu milik satu nama yang mulai membuat dunia Moto3 gelisah, Veda Ega Pratama. Ketika angka jadi pernyataan, dalam dunia balap, kecepatan puncak bukan sekadar statistik, itu adalah pesan. Pesan bahwa seorang pembalap memiliki keberanian untuk membuka gas lebih lama, lebih dalam, dan lebih ekstrim dibanding yang lain. Di Jerez, Veda tidak hanya cepat, ia mencatatkan top speed tertinggi di antara para pembalap Moto3, sebuah pencapaian yang tidak bisa dianggap remeh, karena untuk mencapainya dibutuhkan dua hal, percaya diri dan kontrol penuh. Bukan sekadar lurus, tapi mental. Banyak yang mengira top speed hanya soal trek lurus, padahal tidak sesederhana itu. Untuk mencapai kecepatan maksimum, pembalap harus keluar dari tikungan dengan sempurna, tanpa kehilangan momentum, tanpa kesalahan kecil, dan dengan keberanian untuk tetap membuka throttle saat yang lain mulai ragu. Dan di titik inilah Veda unggul. Ia tidak ragu, ia tidak mengangkat gas terlalu cepat, ia terus mendorong, dan hasilnya angka tertinggi. Jerez jadi bukti perkembangan. Circuito de Jerez Ángel Nieto bukan sirkuit yang mudah. Lintasan ini teknis, tikungan rapat, dan membutuhkan keseimbangan antara agresivitas dan kontrol. Namun justru di sirkuit seperti ini, Veda menunjukkan perkembangan pesat. Ia tidak hanya mampu bertahan, ia mampu mendominasi di aspek tertentu, dan top speed menjadi bukti paling jelas. Dari rookie menjadi ancaman nyata. Status rookie biasanya identik dengan kehati-hatian, namun Veda justru tampil berlawanan. Ia tidak bermain aman, ia mengambil resiko, dan yang lebih penting, ia mampu mengendalikannya. Top speed tertinggi di Jerez menjadi simbol perubahan itu, dari pembalap yang belajar menjadi pembalap yang mulai ditakuti. Pesan untuk rival. Di Moto3, setiap detil diperhatikan, data dianalisis, dia, dan seberapa jauh dia bisa melangkah. Veda kini ada di radar mereka, bukan lagi nama asing, tetapi ancaman nyata. Kecepatan tanpa kontrol adalah bahaya. Namun satu hal penting, kecepatan saja tidak cukup. Banyak pembalap cepat di trek lurus, namun gagal di tikungan, atau tidak konsisten sepanjang balapan. Disinilah ujian sebenarnya bagi Veda. Apakah ia bisa mengubah kecepatan itu menjadi hasil, atau hanya menjadi catatan statistik? Modal besar menuju seri berikutnya. Meski demikian, top speed ini tetap menjadi modal besar, karena kepercayaan diri dalam balapan sering datang dari satu hal, yakni keyakinan bahwa kita bisa lebih cepat. Dan kini, Veda memiliki itu. Ia tahu bahwa ia mampu bersaing, ia tahu bahwa ia bisa lebih cepat dari yang lain, dan itu akan sangat berpengaruh di seri berikutnya. Indonesia mulai diperhitungkan. Di balik pencapaian ini, ada dampak yang lebih besar, Indonesia. Untuk pertama kalinya, nama pembalap Indonesia mulai muncul dalam statistik penting Moto3, bukan sekadar partisipasi, tetapi kompetisi. Dan ini mengubah cara pandang dunia, bahwa Indonesia bukan hanya pasar MotoGP, tetapi juga sumber talenta. Tekanan baru yang tak terhindarkan. Namun dengan semua sorotan ini, datang pula tekanan baru. Ekspektasi meningkat, perhatian bertambah, dan kesalahan akan lebih terlihat. Ini adalah fase yang harus dilewati setiap pembalap besar, dan Veda kini berada di titik itu. Antara momentum dan tantangan. Momentum ada, kepercayaan diri meningkat, namun tantangan juga semakin besar. Rival akan belajar dari datanya, strategi akan disesuaikan, dan persaingan akan semakin ketat. Artinya, Veda tidak bisa berhenti di sini. Ia harus terus berkembang. Kesimpulan, angka yang mengubah segalanya. Apa yang dilakukan Veda Ega Pratama di Jerez bukan sekadar mencatat top speed. Ini adalah pernyataan bahwa ia memiliki kecepatan, bahwa ia memiliki keberanian, dan bahwa ia siap melangkah lebih jauh. Namun di dunia balap, satu angka tidak cukup. Yang menentukan adalah hasil di garis finish. Dan kini, semua mata tertuju pada langkah berikutnya. Apakah kecepatan itu akan berubah menjadi podium atau justru menjadi tekanan? Satu hal yang pasti, dengan top speed seperti itu, dunia Moto3 tidak lagi bisa mengabaikan satu nama, Veda Ega Pratama. Di ambang jatuh lalu bangkit, Veda Ega Pratama pamer aksi gila di Jerez, bikin pedok Moto3 terdiam. Suasana di Circuito Jerez Ángel Nieto mendadak hening. Bukan karena kecelakaan, bukan karena bendera merah, tetapi karena satu momen yang membuat semua orang menahan napas. Motor hampir terlepas, ban belakang kehilangan grip, sudut kemiringan melewati batas aman.
Dan dalam sepersekian detik, yang biasanya berakhir dengan crash, terjadi sesuatu yang berbeda. Motor itu tetap berdiri, dan di atasnya, Veda Ega Pratama. Detik yang mengubah perhatian. Itu bukan sekedar momen latihan biasa. Itu adalah batas antara jatuh dan bertahan. Dan Veda memilih bertahan. Dalam sesi latihan jelang Moto3 Spanyol 2026, pembalap muda Indonesia itu menunjukkan kemampuan yang tidak hanya cepat, tetapi juga ekstrem. Ia membawa motornya ke titik paling berbahaya, namun tetap mengendalikannya. Dan disitulah semuanya berubah. Mekanik berhenti sejenak. Pembalap lain mulai memperhatikan. Beberapa bahkan menggelengkan kepala. Karena mereka tahu, tidak semua orang bisa melakukan itu. Latihan atau pertaruhan. Biasanya sesi latihan adalah soal mencari ritme, menjaga aman, mengumpulkan data. Namun apa yang dilakukan Veda jauh dari kata aman. Ia seperti sedang bertaruh. Setiap tikungan diambil dengan agresivitas tinggi, setiap pengereman dilakukan di batas maksimal, dan setiap lap menjadi ujian. Ini bukan pendekatan konservatif. Ini adalah pendekatan seorang pembalap yang ingin melampaui dirinya sendiri. Bermain di zona berbahaya. Ada satu zona dalam balapan yang jarang disentuh pembalap, zona kehilangan kendali. Disinilah motor mulai bicara, ban mulai slip, grip mulai hilang, dan jika tidak dikontrol, semuanya selesai. Namun justru di zona inilah Veda berlatih. Ia sengaja membawa motornya ke batas tersebut. Bukan untuk pamer, tetapi untuk memahami. Karena di Moto3, perbedaan antara menang dan kalah sering terjadi di zona itu. Jerez, sirkuit tanpa ampun. Circuito Jerez Angel Nieto bukan tempat untuk eksperimen sembarangan. Lintasan ini teknis. Tikungan cepat berpadu dengan sektor lambat. Grip aspal bisa berubah, dan kesalahan kecil bisa berarti keluar lintasan. Namun justru di tempat seperti ini, pembalap sejati terlihat, dan Veda memilih untuk tidak bermain aman. Dari insiden ke evolusi, apa yang terjadi di Jerez tidak bisa dilepaskan dari masa lalu. Insiden di seri sebelumnya masih membekas. Banyak pembalap akan bermain aman setelah itu, menghindari resiko, mengurangi agresivitas. Namun Veda melakukan hal sebaliknya. Ia justru meningkatkan intensitas, seolah ingin membuktikan satu hal. Ia tidak takut. Pesan tersirat untuk rival. Di dunia Moto3, perang tidak selalu terjadi saat balapan. Seringkali perang dimulai di latihan. Dan apa yang dilakukan Veda adalah bentuk pernyataan bahwa ia siap bertarung, bahwa ia siap mengambil resiko lebih besar, dan bahwa ia tidak akan mundur. Pesan ini sampai. Rival melihatnya, dan mereka tahu, ini bukan lagi rookie biasa. Evolusi gaya balap. Ada perubahan jelas dalam cara Veda mengendarai motor. Lebih agresif, lebih berani, namun tetap terkontrol. Ia tidak hanya cepat di lintasan lurus, ia mulai mendominasi di tikungan. Dan yang paling penting, ia mampu menyelamatkan situasi sulit. Ini adalah kemampuan tingkat tinggi, dan biasanya hanya dimiliki oleh pembalap berpengalaman. Ketika risiko jadi senjata, banyak pembalap menghindari resiko, namun pembalap hebat justru menggunakannya sebagai senjata. Veda mulai menunjukkan bahwa ia berada di jalur itu. Ia tidak sembrono, tetapi ia tidak ragu. Dan di Moto3, perbedaan kecil dalam keberanian bisa menjadi pembeda besar. Indonesia menahan napas. Di tanah air, setiap kabar tentang Veda menjadi sorotan. Namun kali ini berbeda. Ini bukan tentang hasil. Ini tentang bagaimana ia berkembang. Tentang bagaimana ia mulai menunjukkan mentalitas pembalap besar. Dan itu membuat harapan semakin besar. Antara kejatuhan dan kejutan. Apa yang dilakukan Veda memang berbahaya. Satu kesalahan kecil bisa berujung crash. Namun di sisi lain, ini adalah bagian dari proses menuju level tertinggi. Semua pembalap hebat pernah melewati fase ini. Fase di mana mereka harus menemukan batas, dan kemudian melampauinya.
menuju balapan sebenarnya. Kini pertanyaannya bukan lagi tentang latihan, tetapi tentang balapan. Apakah aksi ekstrim itu akan berbuah hasil? Apakah keberanian itu akan menjadi keuntungan? Atau justru menjadi resiko? Semua akan terjawab di hari balapan. Namun, satu hal sudah pasti. Veda tidak datang ke Jerez untuk sekedar finish. Sensasi di Jerez, Veda Ega Pratama juara Moto3 Spanyol 2026 tundukan Maximo Quiles dalam duel sengit.